Tahun ini bangsa kita dihadapkan pada setidaknya 3 ancaman. Rakyat dihadapkan pada ancaman kehidupannya, ancaman hak hidupnya. Pertama adalah ancaman masih adanya terorisme, ekstremisme. Nah, ekstremisme dan terorisme yang seharusnya sudah bisa dideteksi dan kemudian diberantas habis, ternyata sampai tahun ini gagal dilakukan pemerintah. Pemerintah tidak bisa memberi keamanan, kenyamanan kepada rakyat dari aksi-aksi terorisme. Artinya kapanpun nyawa rakyat bisa terancam oleh aksi-aksi terorisme tersebut. Kita lihat misalnya masih muncul gerakan-gerakan terorisme di Lampung, di Poso, dan mungkin di daerah lain. Ini tentu saja menyedihkan, memprihatinkan. Ternyata pemerintah yang kita harapkan serius memberantas terorisme itu tidak berhasil melakukannya. Akibatnya tahun ini rakyat tetap terancam nyawanya oleh aksi-aksi terorisme dan ekstremisme. Kedua adalah nyawa rakyat terancam oleh, atau kenyamanan rakyat terancam oleh kecenderungan pemerintah yang semakin otoriter, semakin represif. Kita lihat misalnya banyak sekali kritik-kritik masyarakat yang kemudian berujung pada hukum, berujung pada dilaporkannya seorang individu masyarakat itu, dan itu pada akhirnya akan memunculkan atmosfer yang kurang baik bagi demokrasi. Jadi rakyat di tahun ini terancam hak politiknya, hak sosial politiknya oleh kecenderungan pemerintah yang semakin represif, yang semakin tidak mau menerima kritikan. Dan yang ketiga adalah rakyat masih terancam oleh korupsi yang semakin merajalela. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Korupsi akan membuat bangsa ini bangkrut. Korupsi itu membusukkan. Korupsi itu akan membuat organ-organ bangsa ini kemudian mati karena membusuk. Nah, lebih bahaya lagi kalau korupsi itu ternyata korupsi untuk fundraising partai politik. Fundraising partai politik yang sedang berkuasa. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena korupsi yang dilakukan untuk fundraising partai politik tentu saja akan mengotori seluruh sistem kekuasaan. Akhirnya kekuasaan itu yang dibiayai oleh korupsi itu kemudian menjadi membusuk. Nah, kekuasaan yang membusuk tentu saja akan berdampak buruk bagi rakyat, karena pada akhirnya kehidupan bernegara menjadi busuk. Nah, tahun ini kita diancam oleh korupsi yang diakibatkan oleh keserakahan kekuasaan yang diduga adalah terkait dengan fundraising partai politik misalnya, atau mungkin fundraising untuk kelompok-kelompok tertentu dalam rangka mencalonkan diri di pemilu atau di pilkada. Dan ini sangat membahayakan. Kalau ini dibiarkan, maka tentu saja bangsa ini akan menjadi bangsa yang membusuk, yang lama-kelamaan mungkin akan sakit dan kemudian tidak akan mampu bertahan. Jadi saya kira korupsi sebagai ancaman ketiga itu menjadi ancaman bangsa kita, dan itu ancaman terbesar. Karena bagaimana misalnya korupsi dana bansos. Korupsi dana bansos itu hanya akan dilakukan oleh individu-individu yang memang biadab, gitu. Individu-individu yang memang tidak punya rasa prikemanusiaan. Dana yang dikhususkan untuk orang miskin yang sedang terkena wabah, yang sedang terkena musibah, itu diambil, dicuri. Jadi dia bukan mencuri dari uang negara yang katakanlah berlimpah, tetapi dicuri dari uang negara yang sedikit, yang memang diperuntukkan untuk orang miskin yang sedang kesusahan. Ini tentu saja perilaku yang sangat biadab, dan lebih parah lagi kalau perilaku ini ditujukan untuk pendanaan politik. Perilaku busuk
yang dilakukan untuk pendanaan politik, maka akan membusukkan politik itu sendiri. Membusukkan dalam arti bahwa akan menambah banyak perilaku korupsi di Republik ini. Karena nanti pejabat yang terpilih dari dana korupsi dan kemudian melakukan korupsi suap, maka ujung-ujungnya dia akan dia akan kemungkinan besar melakukan korupsi juga. Jadi saya kira ini hal buruk yang ada di tahun ini, bahwa tahun ini masih diwarnai oleh korupsi yang parah, dan juga diprediksi bahwa korupsi ini terkait dengan politik, terkait dengan kekuasaan, dan itu sangat memprihatinkan, sangat mengkhawatirkan, dan bisa membawa pada pembusukan bangsa dan negara, dan akhirnya bangsa dan negara akan mati. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.